Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Ma'ruf dengan NIM D100200037, Prodi Teknik Sipil, asal Pati, Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Zumba Kasyaroni, nomor induk mahasiswa di 100-200-038 dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novaldi Ataya Putra, asal Solo, Jawa Tengah, NIM D100-2039. Saya kelompok 7, saya kebagian tema pengukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Lidya, NIM 100200040 dari kelompok LA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran yang dimiliki oleh benda yang dinyatakan dalam satuan dengan menggunakan alat ukur. Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka disebut besaran, sedangkan pembanding dalam suatu pengukuran disebut satuan. Adapun besaran fisika dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, seperti panjang, massa, waktu, suhu, watt arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang dijabarkan dari besaran-besaran pokok, seperti luas, kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, dan tekanan. Besaran turunan. Sistem internasional. Dahulu orang biasa menggunakan jangkal, hasta, depa, langkah sebagai alat ukur panjang. Ternyata hasil pengukuran yang dilakukan menghasilkan data berbeda-beda. Oleh karena itu, harus ditentukan dan ditetapkan satuan yang dapat berlaku secara umum. 1. Satuan selalu tetap, artinya tidak mengalami perubahan karena pengaruh apapun. Yang kedua, bersifat internasional, artinya dapat dipakai di seluruh negara. Yang ketiga, mudah ditiru bagi setiap orang yang akan menggunakannya. Satuan sistem internasional atau SI digunakan dari seluruh negara dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan perdagangan antar negara. 1. Satuan internasional untuk panjang, yaitu dinyatakan dalam satuan meter, sentimeter, milimeter, atau kilometer. Yang kedua, sistem internasional untuk massa, yang ditentukan dengan satuan kilogram. Yang ketiga, satuan internasional untuk waktu yang dinyatakan dalam detik dan atau sekon. Pengukuran besaran fisika. Peranan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Seperti contohnya seorang tukang jahit pakaian yang mengukur panjang kain untuk dipotong sesuai dengan pola pakaian yang akan dibuat dengan menggunakan meteran pita. Lalu ada beberapa aspek pengukuran yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, ketepatan atau akurasi. Yang kedua, kalibrasi alat. Yang ketiga, ketelitian atau presisi. Dan yang keempat, kepekaan atau sensitivitas. Berikut ini akan kita bahas pengukuran besaran fisika, meliputi panjang, massa, dan waktu. Yang pertama, pengukuran panjang. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang benda haruslah sesuai dengan ukuran benda. Contoh, untuk mengukur lebar buku kita menggunakan penggaris. Sedangkan untuk mengukur lebar jalan raya lebih mudah menggunakan meteran kelor. Pengukuran panjang dengan mistar. A. Penggaris atau mistar berbagai macam jenisnya, seperti penggaris berbentuk lurus, segitiga, yang terbuat dari plastik atau logam. B. Pengukuran panjang dengan jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang mempunyai batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. C. Pengukuran panjang dengan mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Mikrometer sekrup dapat digunakan untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis, seperti ketebalan plat, diameter kawat, dan onderdil kendaraan yang berukuran kecil. Lalu yang kedua, pengukuran massa benda. Timbangan digunakan untuk mengukur massa benda. Prinsip kerjanya adalah keseimbangan kedua lengan, yaitu keseimbangan antara massa benda yang diukur dengan alat timbangan yang digunakan.
Yang ketiga, pengukuran besaran waktu. Berbagai jenis alat ukur waktu misalnya jam analog, jam digital, jam dinding, jam atom, jam matahari, stopwatch, dan lain-lain. Dari alat tersebut, stopwatch termasuk alat ukur yang memiliki ketelitian cukup baik, yaitu sampai 0,1 second. Di sini saya akan menjelaskan suhu dan menerapkan keselamatan kerja dalam praktikum pengukuran. Yang pertama, pengertian suhu. Suhu adalah suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu diukur melalui alat yang bernama termometer. Suhu termasuk ke dalam besaran pokok. Ada macam-macam termometer. Yang pertama adalah termometer Celcius, kedua termometer Raymond, ketiga termometer Fahrenheit, keempat termometer Kelvin, kelima ada termometer air raksa dan termometer alkohol. Itu adalah zat-zat yang digunakan pada termometer tersebut. Yang selanjutnya adalah menerapkan keselamatan pada praktikum pengukuran. Kita harus menaati segala aturan yang ada di laboratorium supaya terhindarkan dari kecelakaan praktikum. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.